Sebelumnya, 7 anggota BRIMOB telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditahan di penempatan khusus terkait peristiwa kematian Afan Kurniawan. Polri pun berjanji penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 7 anggota BRIMOB dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Mereka ditahan di penempatan khusus. Hasil ini didapatkan dari pemeriksaan ke-7 anggota BRIMOB di Propam Mabes Polri. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan akan menjaga integritas. Selain itu, Polri memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan. Komnas HAM menaruh atensi terhadap aksi unjuk rasa hingga tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Komnas HAM juga meminta agar aksi demonstrasi tersebut diproses tegas dan transparan. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menaruh atensi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis malam. Komnas HAM telah meminta keterangan kepada pihak terkait serta ke-7 pelaku yang sudah diperiksa oleh Propam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta. Pihak Komnas HAM menyesalkan korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis petang dan meminta agar peristiwa ini dapat diproses tegas secara hukum dan transparan. Bacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan.
Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka. Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, masa aksi demo solidaritas pada ojol terjadi di berbagai daerah, di antaranya di Surabaya, Semarang, dan Sleman. Masa demo di Surabaya mengepung Jalan Basuki Rahmat Jumat malam. Jalan ditutup total oleh petugas kepolisian. Dua kelompok polisi berjaga di depan Polsek Tegalsari dan di bawah JPU Jalan Basuki Rahmat. Di Semarang, Jawa Tengah, pendemo berhamburan di Jalan Pahlawan. Sebelumnya masa berunjuk rasa di depan kantor Polda Jawa Tengah. Sementara di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, masa dari gabungan mahasiswa di Yogyakarta berunjuk rasa di depan kompleks kantor Polda DIY. Masa menuntut hukuman tegas bagi personil Brimob yang terlibat dalam insiden tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, suasana haru menyelimuti pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden pejompongan Kamis malam. Pemakaman juga dihadiri Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Afan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Tak hanya keluarga, rekan sejawat, hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sang ibu lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya nampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai driver ojek online demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Tim Liputan iNews melaporkan.